Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang permintaan. Jadi permintaan akan suatu barang itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Ini ada contoh barang: baju, beras, sendal jepit, kopi kapal api, kopi ABC, sepeda motor, BBM. Kita anggap baju ini adalah barang yang normal, beras juga. Sendal jepit ini barang bersifat inferior, kopi kapal api dan kopi ABC ini barang bersifat substitusi atau saling menggantikan. Sepeda motor dan BBM ini barang yang bersifat komplementer, saling melengkapi. Jadi faktor yang paling utama mempengaruhi seseorang membeli suatu barang itu adalah harga barang tersebut. Oke ya. Kita lihat sini ada harga permintaan akan suatu barang. Jika harga barang itu naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Begitupun sebaliknya ya. Kalau harga barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Permintaan akan barang yang berikutnya adalah pendapatan atau gaji kita, income yang kita bawa pulang. Untuk hubungan barang dengan gaji atau pendapatan kita, barang yang bersifat normal itu jika pendapatan kita naik, maka permintaan juga akan barang tersebut juga naik, itu barang bersifat normal. Kalau barang bersifat inferior, hubungannya dengan pendapatan, itu jika pendapatan naik, barang-barang jenis inferior ini akan dikurangi konsumsinya atau pemakaiannya. Saya kasih contoh di sini adalah sendal jepit. Jika pendapatan si A meningkat, maka barang inferior itu akan menurun. Dia sudah tidak lagi memakai sendal jepit kemana-mana. Mungkin udah ganti dengan sepatu yang bagus dan sebagainya. Yang ketiga itu harga barang substitusi. Harga barang substitusi ini barang yang saling menggantikan. Tadi dicontohkan ada kopi kapal api, kopi ABC. Maksudnya, jika kopi kapal api ini naik harganya, kemungkinan permintaan akan kopi ABC ini juga akan meningkat. Jadi kalau kopi kapal api naik, maka kopi ABC akan meningkat ya. Jadi misal kalau kita ke warung beli kopi kapal api ini habis, mungkin kita ganti dengan kopi ABC. Atau ada kopi kapal api tapi harganya naik, mungkin kita beli yang harganya tetap, misal kopi ABC. Berikutnya itu adalah harga barang komplementer. Itu barang yang saling melengkapi. Ini saya contohkan, ini sepeda motor dan BBM. Dimana kalau permintaan atau orang yang beli sepeda motor itu semakin banyak, maka permintaan akan BBM itu juga akan meningkat, ya kan? Contoh, kalau produksi baju kerah, baju kemeja itu meningkat, maka permintaan akan kancing baju juga akan meningkat, saling melengkapi. Kalau produksi sepatu yang bertali meningkat, maka permintaan akan tali sepatu juga akan meningkat. Berikutnya, banyaknya pembeli. Jika pembeli itu semakin banyak, maka permintaan akan barang tersebut juga akan meningkat. Oke ya. Misalnya ini baju lagi. Kalau permintaannya 10,
produksinya 10. Kalau semakin banyak pembeli, produknya juga akan ditingkatkan. Efeknya, kalau pembeli itu meningkat, sedangkan jumlah baju itu tidak meningkat produksinya, maka kemungkinan harga baju tersebut akan naik atau menjadi lebih mahal. Berikutnya adalah selera. Selera ini termasuk juga tren atau gaya atau booming, lagi modis. Kalau pakaian model seperti ini pada tahun ini lagi ngetren, maka permintaan akan baju tersebut akan meningkat, gitu ya. Jadi selera, tren, kemudian ekspektasi atau perkiraan lah, punya perkiraan. Misalnya nih, harga BBM besok akan naik, misalnya harga BBM ini besok akan naik, maka permintaan akan BBM hari ini akan meningkat. Mobil pada isi full tangki, motor, karena mereka tahu besok harganya akan naik. Belum lagi spekulan yang membeli dalam jumlah banyak, kemudian menyimpan dengan harapan kalau harganya naik nanti dijual dengan harga baru, spekulannya. Kemudian pendapatan. Kalau kita berpikir bahwa bulan besok pendapatan kita akan turun, pendapatan yang kita bawa pulang akan turun, maka konsumsi kita juga akan kita turunin. Beda kalau ekspektasi kita bulan besok pendapatan kita akan tinggi, maka konsumsi kita juga akan meningkat. Ini permintaan akan suatu barang. Jadi kembali lagi, paling utama yang mempengaruhi kita membeli suatu barang itu adalah harga barang lain. Harga barang itu, ya. Jadi faktor yang paling mempengaruhi kita membeli suatu barang itu adalah harga barang itu sendiri. Kemudian kalau pendapatan, gaji, hubungan sama barang inferior itu jelas. Orang berpendapatan tinggi cenderung akan mengganti gaya berpakaiannya, oke ya. Dia yang biasa kemana-mana pakai sandal jepit, mungkin sekarang dia udah ganti dengan sepatu yang lebih mahal. Oke teman-teman, saya cukup sekian. Terima kasih.